KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia menangis. 53 pahlawan, 53 prajurit TNI Angkatan Laut gugur. KRI Nanggala, sebuah kapal selam yang memperkuat TNI AL, tenggelam. Kita semua berduka. Saya agak kesulitan untuk membuka acara ini. Karena bagi saya pribadi, dan kita semuanya tentu saja, lagi-lagi gugur para pasukan kita, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, anak-anak kita dalam tugas. Satu-satunya kata yang bisa kita berikan adalah istirahatlah dengan tenang. Terima kasih atas pengabdian hingga akhir hayat. Dan dalam keadaan luka dan duka, saya ingin mengajak kita semuanya untuk mendiskusikan peristiwa ini. Di studio Akbar Faisal Unsensor hari ini telah hadir orang-orang yang sangat layak untuk berbicara tentang duka ini, tentang petaka ini. Yang pertama adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut yang juga mantan Menko Polkam Republik Indonesia, Pak Jenderal Tejo Edy. Terima kasih Pak Jenderal telah hadir di sini. Terima kasih Mas Akbar. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah mantan Komandan KRI Nanggala, Laksamana Muda Didi Setiadi. Pak Jenderal, terima kasih telah hadir di tempat saya ini. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat sore, Pak. Yang ketiga adalah orang yang sangat tahu secara teknis dengan KRI Nanggala. Beliau adalah Kolonel Laut Pak Aji Sularso, mantan Kepala Kamar Mesin KRI Pasopati. KRI Pasopati. Ya. Ya, yang juga tahu tentang Ya. KRI Nanggala gitu. Saya akan memulai dari Pak Didi dulu. Jenderal, waktu itu memimpin KRI Nanggala itu tahun 93-an ya? Ya, betul Pak. Tahun 93 sampai 95-an. 95-an ya, berapa tahun. Bisakah diceritakan kepada kita sebenarnya kapal ini seberapa tangguh sih sebenarnya? Dalam catatan kami, tolong ditampilkan,
Kapal ini masuk pada tahun memperkuat TNI AL tahun 81. Iya, betul. Tapi diproduksi tahun 1977 di Jerman, Pak. Iya. Dan kapal ini banyak berjasa dalam pengamanan laut kita, termasuk juga pada peristiwa Ambalat dulu. Iya. Ketika kita ada sedikit clash dengan Malaysia pada saat itu. Kembali Pak Jenderal, kapal ini seberapa tangguh sih sebenarnya? Iya. Terima kasih, Pak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, Pak. Kami juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami masih merasa berduka sekali, Pak, tentang kasus Nanggala ini yang pernah kami pimpin tahun 90-an. Rasanya sangat sedih sekali. Mengapa terjadi seperti itu? Ya, oke. Tapi beginilah, Pak. Kapal selam ini dibuat oleh Jerman dengan kemampuan yang sangat bagus. Kita tahu bahwa Jerman itu adalah negara pembuat kapal selam yang tangguh pada Perang Dunia Kedua. Made in Jerman itu sudah luar biasa. Termasuk yang kapal selam yang kita punya ini 209 ini. Dengan dimensi yang begitu kuat dan punya torpedo 8 buah. 8 buah torpedo yang torpedo SUT yang terkendali. Jadi kita bisa melaksanakan tugas dengan senyap, betul-betul senyap. Kita mampu belayar dalam kondisi apapun. Cuma harus dalam perairan yang jangan terlalu dangkal. Justru kita perairan-perairan dalam yang kita perlukan. Itu yang kira untuk melaut, untuk bertempur kita sudah dilaksanakan latihan-latihan yang begitu kuat, Pak. Begitu sering. Seperti latihan-latihan tiap harinya, tiap hari atau seminggu 2 kali kita itu melaksanakan pemanasan pesawat-pesawat semua. Kita panasi, kita cek, ada namanya buka periksa alat-alat dan senjata. Tiap hari Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis. Untuk tiap harinya tergantung bagian masing-masing kita cek radar. Tiap Senin dan Kamis itu kita cek prosedur mulai buka periksa alat-alat dan senjata itu artinya kita mengecek semua kelengkapan alat termasuk berenang menyelam. Kita cek kekedapan ruangan, kita cek pengisian TPP tangki pemberat pokok itu ada 6, kita cek semua isi TPP 1, 2 terus bagaimana sih para orang teknik mengisi itu, kemudian kita hembus lagi. Jadi semua prosedur kita terapkan setiap seminggu 2 kali. Itu untuk rutinnya. Sebenarnya Pak Didi, perawatan adalah sebuah mekanisme yang selalu diterapkan secara disiplin di seluruh matra kita menyangkut dengan senjata. Tapi sebenarnya adakah masa pakai, masa edar sebuah kapal selam itu? Karena ini berarti kalau dia diproduksi tahun 1977, ya itu berarti kan dia sudah berusia 41 atau 42 tahun, Pak. Ya. Sebenarnya itu Nanggala masih layak atau tidak, Pak? Iya, baik Pak. Berkaitan dengan itu kan sebetulnya kita ada maintenance, repair, and overhaul. Nah, maintenance ini juga dilakukan dengan benar-benar. Itu kita lakukan di Nanggala ini. Ada repair by replace. Repair by replace ini rusak, ganti. Rusak, ganti. Nggak ada lagi. Cuma gantinya juga ganti yang jangan yang KW-KW-an. Dalam catatan Pak Didi, ini kan bayangin Pak, diproduksi tahun 77. Saya yakin mungkin pabriknya di Jerman sana mungkin masih memproduksi suku cadang gitu ya. Tapi kan teknologi semakin baru, Pak. Iya. Suku cadang yang dibeli termasuk untuk dipakai di Nanggala ini menurut Bapak apakah itu asli atau KW? Udah asli semua, Pak. Justru sudah diperbarui dengan teknologi ini. Sistem senjata sudah diperbarui semua. Sudah diperbarui, tidak lagi yang tahun 81, 82 itu
atau tahun ini tidak, sudah dimodifikasi yang terbaru yang diberikan, termasuk baterai. Baterai itu adalah penggerak utama dari kapal selam. Waktu Bapak memimpin Nanggala ini dulu ABK-nya berapa Pak? Pasukannya berapa? Sama ya? Sama, tapi tidak sebanyak ini. 40 Pak. 40. Kenapa kemudian sekarang jadi 53? Bisalah tambah-tambahan atau bukan masalah ya? Enggak ada masalah. Okay. Sampai 50 kita sering dulu juga begitu. ABK 39, tapi ada juga kita tambahan untuk orang-orang yang sekolah staf sekolah kapal selam itu berlayarnya ikutkan kita. Jadi ada 4 sampai 50 oke lah. Sebelum saya pindah ke Pak Haji, Pak KRI Nanggala pernah selain yang saya sebutkan tadi, pernah membantu persiapan peristiwa Ambalat ya. Itu operasi apa lagi Pak yang dilakukannya? Latihan-latihan bersama Pak, latihan bersama dengan kita maupun negara lain. Terus Armada Jaya. Latihan pertempuran Armada Jaya itu sangat kompleks sekali karena sudah melibatkan armada dan kita sebagai kelompok merah lah yang musuh gitu. Nah kita harus menyerang ke dia. Sebetulnya latihan Armada Jaya sama kenyataan perang sesungguhnya sama sekali sama. Kan kita pada saat itu kita dianggap sebagai musuh. Kita keluar dulu di suatu daerah pertempuran nanti dari sini kita tentukan sudah. Terus datang untuk gerombolan armada angkatan laut, kapal atas air dengan segala perlengkapannya dia, dengan segala jenis kapal anti kapal selam pun, ya kita latih di situ. Baik, Pak Haji, saya ingin tahu secara teknis Pak, karena Bapak adalah orang yang sangat paham tentang isi dapurnya ya, sebagai kepala kamar mesin. Pada kasus Nanggala, sebenarnya teknologinya, kita bicara teknologi dulu Pak, itu apakah masih mampu menjawab kebutuhan pertahanan kita, khususnya untuk persenjataan kapal selam? Ya. Pertama gini, ada dua di sini ya, teknologi sistem kapal selam platform dengan propulsion ya, pendorongannya, dan ada sistem persenjataan. Kebetulan Indonesia tidak menganut nuklir, jadi mau nggak mau harus menggunakan kapal selam yang berbasis baterai. Singapura sudah beli kapal Kokum Class yang tipe berbeda, dia lebih advance, lebih maju meskipun sama baterai, tapi dia bisa menyelam diesel jalan, dia internal combustion, jadi di CO2 di luar jadi itu dia lebih lama menyelam terus. Nah, yang kita anut Indonesia adalah hampir sama dengan kelas BCG kelas dulu yang tipe Rusia, yang kita pernah punya skuadron sampai 12 kapal dan sangat ditakuti di Asia. Itu bedanya adalah, jadi persamaannya di baterai sama, pendorongan sama, tapi bedanya di profil dari badan kapal. Kalau Nanggala ini dia seperti kapsul karena menggunakan teori teknologi teardrops. Jadi depannya bulat, ke belakang ramping sehingga lebih hidrodinamiknya lebih bagus. Tapi kalau palsu pasti enggak, depannya enggak lancip. Tetapi safety-nya lebih bagus karena dia di kapal itu dibagi sekat-sekat. Yang sekat itu merupakan ruangan-ruangan dan ada tutup pintu kedap. Jadi andaikan misalnya ruangan torpedo paling depan hancur, itu masih punya stability buoyancy yang 6 ruangan yang lain. Oh, jadi jenis-jenis kapal selamnya juga beda-beda. Beda-beda. Ya? Coba ditampilkan jenis kapal selam yang Whisky Class. Whisky Class. Pasopati ya. Nah, ini kapal selam negara lain ini. Apakah kita satu jenis dengan mereka? Kalau sekarang sudah nggak ada kapal selam yang menggunakan teknologi sekat-sekat, sudah nggak ada lagi. Jadi hampir semua termasuk kapal selam Amerika yang paling modern pun sudah terbuka tapi pakai platform yang berapa tingkat gitu ya. Jadi sudah tidak ada sekat-sekat antar ruangan. Itu udah nggak ada. Jadi tapi persoalannya apa? Kenapa begitu terjadi pergeseran teknologi? Karena sudah yakin dengan sistem stability hydrodynamic yang makin maju, makin modern. Tapi intinya sama. Pada waktu kapal itu mau menyelam dan mau timbul itu menggunakan teori Archimedes. Yaitu suatu tabung yang dicelup di dalam air. Jadi intinya kalau kita lihat misalnya gelas gitu ya, yang terbuka tapi atasnya kan tertutup. Kalau kita celupkan air kan nggak mau langsung bles gitu. Sepanjang tidak ada bolongan. Nah kapal selam menggunakan teori itu. Jadi kalau
karena itu seperti sebuah kapsul yang kosong, ibarat sebuah botol yang ditutup. Kalau di lemari laut kan tetap ngapung, karena masih ada rongga yang kedap, ya, rongga yang kedap. Nah, dia akan tenggelam kalau diberati dengan air laut menggunakan sistem tabung gitu, ada di dalam kapal itu. Kemudian nanti begitu tabungnya penuh, maka dia akan menyelam. Kapan dia menyelam dan pada kondisi well trim, yaitu pada saat berat jenis kapal itu sama dengan berat jenis air laut di situ. Jadi kalau kita sebagai seorang engineer itu di kapal, kalau mau menyelam itu harus melakukan, kalau dari pangkalan harus menguji dulu, jadi mendata muatan kapal itu ada bukunya, ada tabelnya, tabel trim untuk trimming the boat gitu ya. Nah kemudian kalau sudah KKM sudah punya data itu, dia sudah punya acuan tangki pengaturnya harus diisi berapa liter, selain tangki-tangki penyelam pokok yang ada di depan, di tengah dan di belakang. Jadi di tengah-tengah di central of buoyancy kapal itu ada tangki pengatur yang menyelamkan kapal. Nah, kalau di Whiskey class itu kita isi semua tangki pemberat pokok, itu kapal belum bisa menyelam. Begitu tangki pengatur diisi, plus, nah itu kepandian. Dan jadi pernah kami pun juga mengalami kebablasan. Jadi ini kebanyakan. Jadi untuk ngeremnya dihembuslah dengan udara tekan tinggi, kapal akan ngapung lagi. Jadi pemirsa, Pak Aji Sudarso sedang menjelaskan teknis bagaimana kapal itu bisa menyelam, bisa tidak. Nah, saya ingin bertanya secara agak detail, Pak Haji. Ya. Dengan seluruh keharuan kita pada duka ini, pada insiden ini, sebenarnya menurut Bapak itu apa yang terjadi dengan Nanggala? Kenapa sampai tenggelam? Apa kira-kira yang bisa kita pahami dari peristiwa ini, kenapa bisa terjadi? Karena tadi sebelum acara kita berdiskusi bahwa kenapa dipilih di Selat Bali, karena di situ kedalaman yang cukup untuk melakukan manuver dan segala macam. Sebab banyak yang bertanya juga, kalau memang harus latihan, kenapa harus di kedalaman? Tadi Bapak-bapak sudah menjelaskan bahwa memang harus di kedalaman seperti perang beneran, karena segala kemungkinan bisa terjadi, bagaimana manuver dan segala macam. Kembali pada pertanyaan saya, Pak Haji, kira-kira catatan Bapak, apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa pahami dari tenggelamnya Nanggala ini? Kalau menurut saya ya, dari pandangan teknis yang paling rasional ya kita bicara, itu accident, kecelakaan. Jadi ada suatu failure. Nah, failure tentu kita tidak menyalahkan profesionalnya orang, karena terbukti sebelumnya kapal ini sudah melakukan penyelaman di utara Madura menuju ke lokasi itu. Jadi sudah betul prosedur. Jadi di pangkalan sudah tadi yang dikatakan Pak Didi, selalu ada buka periksa dan sebagainya, itu sudah nggak mungkin kapal berangkat ada cacat di situ. Orang mempertaruhkan, siapapun komandannya nggak akan mau bertaruh nyawa kan, kalau kapal tidak. Dan terbukti menyelam dengan bagus, dengan menyelam dinamis di utara Pulau Jawa. Nah sekarang persoalannya adalah kenapa ini accident bisa terjadi? Kalau kapal sudah stabil, sudah well trim, katakanlah sudah pernah well trim, kan itu tidak mampir ke pangkalan, tapi langsung dari utara Madura melakukan latihan penyelaman, akan ada laporan itu. Kemudian dia pergi ke daerah latihan yang sebenarnya. Nah daerah latihan sebenarnya dia akan menembakkan torpedo, tapi harus latihan dulu menembakkan torpedo yang kepala latihan, karena torpedo ada dua jenis, kepala perang dan kepala latihan. Makanya di situ ada satu buah Sea Raider Skoci yang standby untuk akan mengikuti gerakan dari torpedo latihan ini. Nanti kan ada nyalanya sampai di mana gitu kan, arahnya benar pada waktu. Jadi itu adalah mengetes kalau peluncur torpedo berfungsi dengan bagus, sistem penembakan berfungsi dengan bagus, maka digunakan peluru kepala latihan gitu kan. Tetapi dalam proses menuju menyelam inilah yang jadi masalah. Pada waktu dia kapal diselamkan berdasarkan monitor kan ditunggu-tunggu kok nggak ada laporan, tiba-tiba kok sekian menit nggak terlalu lama langsung hilang dan tidak ada kontak, tidak ada tanda-tanda, hanya melihat lampu yang masih menyala semakin hilang gitu kan. Ini laporan dari pasukan yang masih. Nah artinya, dan tidak ada gelembung udara keluar. Artinya dugaan teknis teknologi penyelaman itu adalah kapal menyelam kalau memang dengan statis atau dinamis buat saya nggak penting, tapi yang perlu adalah pada waktu pembebanan air diisi yang namanya tangki pemberat pokok, terutama yang paling besar grup depan, karena memang stabilitas kapal kayaknya kapal selam selalu
kan ada muatan torpedo. Jadi di atas, di depan dua paling ringan sehingga tangki pemberatnya volumenya lebih besar. Nah, pada saat membuka katup bersamaan, yang depan ini terlalu banyak. Karena terlalu banyak kapal nukik. Begitu kapal nukik terlalu cepat, kalau sudutnya sudah lewat di atas 45 derajat misalnya, maka personil sudah berantakan dari posisinya. Jadi akan terjun semua ke depan. Posisi begini ya? Ya, posisi. Otomatis karena tidak diikat dengan sabung pengaman, nggak ada sabung pengaman. Tapi duduk, tapi memegangi pos tempurnya masing-masing, yang notabene sebetulnya 6 grup TPP, tangki pemberat pokok, itu ada katup udara untuk membuka udara luar sehingga kapal ambles, dan nanti ada katup untuk menghembuskan udara hingga kapal naik. Jadi filosofinya kapal selam manapun sebetulnya lebih mudah nyelam, ya, lebih sulit nyelam daripada timbul. Timbul itu lebih mudah timbul karena memang paling aman. Jadi timbul itu jauh lebih mudah, nyelam itu sulit. Jadi yang saya alami itu biasanya justru untuk ngetrim sama well trim itu butuh waktu lama. Kalau KKM yang sudah menghitungnya bagus gitu, perhitungan prekalkulasi di tabel trimnya bagus, biasanya dia confidence, oke, tangki pengatur saya isi 5.000. Karena untuk keamanan misalnya harusnya 10.000 diisi 5.000 supaya pelan-pelan. Tapi kalau KKM yang mau aman karena misalnya kapal baru perbaikan besar-besaran dan sebagainya, dinolkan dulu, dari nol pelan-pelan buka katup, pelan-pelan tutup lagi, buka tutupin. Tapi kalau mungkin ini kan karena perhitungan di penyelaman sebelumnya sudah clear semua, nggak ada masalah. Jadi otomatis kan confidence untuk bisa nyelam dengan smooth ya, dibuka aja katupnya separuh misalnya. Tapi kalau misalnya itu terjadi kebablasan, dan ibarat gini lah, kalau kita mengambil kapal SAM kayak gini ya, kalau kapal sudah seimbang itu kan di tengah-tengah gini dia berdiri. Tapi begitu misalnya kapal yang tidak seimbang, misalnya cenderung belakang, begitu dikasih bobot langsung bablas kan. Itu kira-kira kejadiannya seperti itu. Itu dari semua skenario yang paling rasional. Kalau blackout menurut saya tidak, karena blackout itu sudah punya lampu emergency kayak emergency light yang langsung nyala otomatis, dan blackout itu orang masih bisa berpegangan karena katupnya itu dipegang terus kan oleh pos tempur yang terutama katup untuk mengamankan kapal, mengapungkan kapal. Ini menurut saya tidak sempat karena saking cepatnya itu. Nah, yang beredar juga di publik itu, bapak-bapak kalau mau urunan kita berdiskusi soal ini silahkan, adalah soal kapasitas oksigen yang ada di dalamnya. Baik. Itu 72 jam. Saya ingat pada peristiwa KMS Kursk milik Rusia yang kemudian memilih untuk tidak diangkat oleh pemerintah Rusia karena berbagai faktor politik pada masa itu, 1990 kalau nggak salah, itu bisa bertahan lebih dari 1 minggu kalau nggak salah pada saat itu. Itu gimana ceritanya? Saya bisa menjelaskan begini. Kita bicara desain dasar Nanggala ya. Nanggala itu desain dasarnya adalah krunya 36. Di Indonesia menjadi 41 tambahan, which is oke. Tapi kalau desain dasar 36 itu artinya oksigen murni di dalam tabung oksigen yang O2, yang itu perlu kalau mau berlayar perlu di charge lah. O2 kan bisa beli ya. Itu mampunya untuk 72 jam untuk orang 36. Kemudian ada sumber oksigen kedua adalah sumber oksigen yang menggunakan sistem sirkulasi udara di dalam, tetapi dia dipasangi alat namanya Atemkalk, bahasa Jermannya. Atemkalk itu dalamnya adalah soda lime. Jadi soda lime itu mengikat kalau kita bernafas kan CO2. Dia C-nya diikat, jadi keluar menjadi O2 murni. Nah, persoalannya kan stok kartridge-nya ini ada nggak selain yang terpasang? Kalau saya baca di Detikcom misalnya bahwa Pak Hasanuddin mengatakan itu terbukti tidak membawa spare part cadangan untuk Atemkalknya. Kalau tabung selalu terisi penuh. Jadi tapi kejadian ini tidak ada pengaruh dengan oksigen, Pak. Karena apa? Karena oksigen itu digunakan kalau kru mau bertahan sekian hari. Jadi kalau Atemkalknya banyak, cadangan kartridge-nya untuk regenerasi O2 itu banyak, nggak ada masalah. Mau berapa hari pun nggak ada masalah. Kalau yang oksigen itu kan emergency yang 72 jam itu. Kalau ininya habis kan, kalau ininya habis baru ditambah itu. Pada kasus ini ternyata emergency. Iya, tapi kan tidak dipakai. Tidak ada guna oksigen cadangan ini karena kejadian ini, kasus ini kapal menukik dengan tajam sampai di bawah itu kapal terbelah. Jadi tidak ada gunanya oksigen itu. Jadi kita tidak bicara soal kelamaan dia bertahan, tapi persoalan sekarang harus difokuskan pada kejadian di mana kenapa kemudian kapal retak misalnya. Saya mau cerita begini. Di dalam metalurgi ya,
kalau kapal selam itu ujung-ujungnya ada namanya compression test. Yang itu pernah dilakukan terakhir pada waktu overhaul di Jerman. Tahun berapa saya lupa ya Pak Didi ya. Tahun itu baru overhaul 8 tahun kemudian di Korea. Di Korea tidak punya docking yang untuk pressure test, nggak punya dia. Jadi tidak dilakukan itu. Tetapi menggunakan ultrasonic test, ketebalan plat. Nah, waktu di Korea memang ada ketebalan plat, tapi juga ada yang tipis, tapi masih dalam batas toleransi, tinggal ditambal lalu jalan. Tapi pressure test itu nggak pernah dilakukan di darat secara kering. Jadi menggunakan ya nyelam aja, ada bocor nggak? Kira-kira gitu. Kita percaya bahwa semua perbaikan berjalan bagus, tinggal satu yang miss adalah pressure test tadi. Sudah cukup lama harusnya sudah dilakukan. Tapi oke, ini dikatakan kapal siap. Tetapi kapal baru pun cara buatnya itu kapal selam itu pasti potongan. Jadi 3 section paling tidak, lalu dilas. Lasnya dengan teknologi tinggi. Nah sekarang las itu tahan berapa? Sesuai kalau kita searching semua di Google kapal-kapal Amerika dan sebagainya, sama semuanya mendapat maksimal kekuatan las itu 300 kedalaman 300 meter. Maksimal. Karena 300 meter itu adalah 30 tekanannya itu 30 atmosfer atau 30 bar menekan badan kapal itu. Badan kapalnya besinya nggak pernah salah, ketebalan 20 itu nggak masalah. Tapi lasnya itu nggak kuat. Dan ini kejadian ini terjadi kapal selam Amerika namanya USS Treasure. Berapa tahun yang lalu, masih baru, kapal selam nuklir mencoba memecahkan rekor kedalaman kapal baru 300 meter. Dimonitor dengan alat teknologi monitoring, komunikasi bagus, sampai 300 meter aman. Begitu 300 meter, amblas, komunikasi terputus. Dan yang terjadi apa? Kapal pecah berantakan, terutama sambungan las itu. Jadi, kenapa kemudian Nanggala tidak bisa dikontak atau tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain? Termasuk para pencari, karena pada saat itu dia sudah dibawa ke dalam 300. Ya sudah, karena ada hitungannya dari kedalaman 11 meter sampai periskop tertinggi kelihatan, yang dilihat secara visual oleh tim rescue itu ya, tim monitor itu hitungannya menit, malah detik. Jadi pada waktu dia turun di ini, begitu masuk ke titik kritis itu menit, nggak sampai 5 menit, bisa menit. Jadi kalau nggak ada, kalau orang bilang ini sudah hilang, saya yakin sudah di dasar karena meluncur kapal itu kalau pada posisi begini Pak, meluncur ke bawahnya itu akan lebih cepat dibandingkan kalau posisi begini. Saja ya. Gitu. Jadi menurut hitungan Pak Aji, kapan kira-kira kapal itu sebenarnya sudah berada di dasar? Menurut saya di bawah 5 menit. Di bawah 5 menit. Ya, setelah dinyatakan kalau accident itu seperti itu. Iya. Jadi setelah tidak sampai 5 menit. Setelah dinyatakan kontak terakhir itu sudah terjadi, itu 5 menit itu setelah itu sudah dibawa Pak ya. Sudah dibawa. Dan kemudian itu dan sudah di bawah itu pada waktu dia melewati titik 300 meter kedalaman, karena ini kedalamannya kan sudah terbukti 839 di dasar, dan dasarnya pasir saya lihat kan dari foto itu. Jadi itu sudah retak. Nah, pada waktu retak itu kemudian air masuk semua. Masuk semua ke dalam. Sehingga kru sudah nggak bisa apa-apa kalau air sudah penuh di dalam kapal. Jadi yang terjadi setelah kapal jatuh di dasar, nah yang terjadi adalah tadi yang kemudi lalu patah, mungkin dia sempat guling begini kan barangkali. Jadi otomatis yang di luar kemudinya udah terbuka pasti patah. Itu make sense. Jadi ini masuk akal semua secara logika teknik masuk akal. Artinya gini Pak, sebelum saya pindah ke Pak Tejo, pada saat itu bisakah dikatakan bahwa sebenarnya seluruh kru itu sudah yang di dalam kapal selam itu pada saat itu sudah tak terselamatkan lagi. Saya kesulitan mencari kata yang tepat untuk itu. Ya, bahkan saya berpikir begini, untuk nanti rescue mengambil kru di bawah pun akan tingkat kesulitan cukup tinggi meskipun bisa. Karena begini, ini kan kapal terbelah 2 lalu 3 karena las itu lalu tergeser oleh arus bawah ya. Maka dia akan membuka kan kayak lubungan dan jenazah itu akan jemburat. Ya, tapi kalau misalnya kapalnya masih tersambung utuh masih agak lumayan, tapi sulitnya adalah membuka palkah ini kan harus pakai orang. Sementara tidak bisa penyelam sedalam 800 menggunakan selam klasik pun nggak bisa. Jadi satunya harus menggunakan robot. Tapi itu kan perlu teknologi yang sangat tinggi. Jadi ada RSDV, Rescue Search Diving Vessel yang ke bawah, lalu dia harus pakai robot, diambil jenazah ditarik. Ini memang kesulitan tinggi luar biasa kalau menurut saya. Ya, saya kira itu. Pak Jenderal Tejo,
saya harus memilih kata yang tepat untuk diskusi kita ini karena saya betul-betul bersedih Pak ya. Sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Laut dan juga tentu saja sebagai mantan Menko Polhukam Pak Tejo, sebenarnya menurut Bapak kapal Nanggala ini dan juga masih ada satu yang bernama Cakra yang satu angkatan diproduksi tahun 77 itu masih layak nggak sih sebenarnya dioperasionalkan? Baik, terima kasih Mas Akbar ya. Saya sebagai mantan pimpinan Angkatan Laut dan saya juga sebagai anggota kehormatan kapal selam. Ya, saya merasa sedih juga, ikut berduka juga dengan hilangnya kru kita yang sangat yang baik-baik ini. Soal kapal itu masih layak atau tidak itu tergantung daripada perawatannya. Tadi MOR tadi, maintenance, repair and overhaulnya. Kalau dilaksanakan dengan baik, kemudian alat-alat yang sudah rusak harus diganti dengan alat yang baik, saya rasa masih bisa bertahan untuk ini semuanya. Nah, yang saya khawatirkan seandainya ada beberapa alat yang mungkin sudah tidak sesuai aslinya, contoh seperti itu. Ini bisa terjadi seperti itu, Pak. Nah, tetapi tentunya awak kapal selam ini dia dalam melaksanakan maintenance ini dia akan memberikan sesuatu yang terbaik karena dia tidak mau juga celaka dalam hal ini. Ya. Jadi untuk ini tim maintenance darat pun harus juga memberikan terbaik untuk kapal selam ini. Ya. Ini yang saya harapkan seperti itu tentunya dan kapal ini bisa bertahan. Seperti juga karena saya juga dulu penerbang, pesawat terbang itu juga tua pun masih bisa jalan asalkan perawatannya baik. Ya, ini. Nah, yang jadi masalah adalah platform ini juga mungkin perlu diperhatikan karena bisa ketebalan ketipisan ini perlu itu harus dicek setiap saat dia merasakan overhaul. Jenderal, saya ingin bicara tentang sistem yang berada di Angkatan Laut menyangkut dengan sistem penganggaran ya. Sebenarnya kita ini kan kita kan ini negara laut ya. Kita berada di tengah untayan pulau-pulau. Keinginan kita tentu saja ya lautnya yang diperkuat. Tetapi dengan kondisi yang ada, menurut Pak Tejo sebenarnya layak nggak kita berbangga dengan kapasitas pertahanan kita? Tolong ditampilkan kapasitas pertahanan kita. Ini Pak, ini di peringkat kekuatan militer di Indonesia ya. Kita nomor 1 di ASEAN memang ya. Coba kita lihat, kita punya kendaraan lapis baja 1.300. Mana angkatan lautnya itu? Total kekuatan laut itu 221 unit. Kapal selam sendiri hanya 5. 1 sudah tenggelam, tinggal 4. Yang satunya satu angkatan dengan Nanggala. Sebenarnya menurut Bapak ini layak nggak sebenarnya untuk menjaga kita semuanya sebagai sebuah bangsa dengan kekuatan ini? Dalam hitungan pemohon kekuatan Angkatan Laut pernah kita hitung bahwa minimal kita harus mempunyai kapal selam adalah 1 skuadron. Satu skuadron. Itu berapa isinya, Pak? Secara 16 kapal. 16 kapal selam. Kapal selam. Kalau kita mempunyai anggaran yang cukup ya. Tapi kita tidak bisa bicara anggaran. Ya, tetapi kalau anggaran cukup, kita membutuhkan yang ideal adalah 16 kapal. Singapura yang luasnya hanya hampir sama dengan Jakarta punya 4, Pak. Ya. Kita sekarang tinggal 4, jadi sama dengan Singapura gitu ya. Apa yang ingin Pak Tejo katakan menyangkut ini? Ya, memang kami mengharapkan tentunya nantinya bahwa kekuatan laut ini perlu mendapat perhatian di dalam pembangunan kekuatan ke depan nantinya. Kita selalu akan mengatakan pada minimum essential force, ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pada situ, itu pun belum tercapai sekarang ini sebetulnya minimum essential force. Tetapi kita tidak ke depan nanti harusnya membicarakan bahwa bukan pada minimum, tapi bagaimana kita memberikan yang idealnya seperti apa kekuatan kita ini. Walaupun dicapai secara bertahap tentunya, secara bertahap. Anggaran Kementerian Pertahanan itu yang terbesar Pak di seluruh KL Pak. Tolong ditampilkan anggaran ini Pak, coba lihat ya. Postur anggaran pertahanan kita ya Pak ya. Tahun 2016 itu 98,1 triliun. Terus naik terus Pak.
Sampai tahun 2021 kemarin itu 136,9 triliun. Cukup besar Pak, bukan cukup besar, sangat besar. Yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga. Tetapi dengan catatan Bapak sebagai pengalaman sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Laut, di antara ketiga matra ini, laut, udara dan darat, yang Angkatan Laut itu berapa besar Pak? Kita kedua setelah Angkatan Darat Pak. Kedua setelah Angkatan Darat. Jadi anggaran yang ada sekarang ini bukan hanya untuk 3 angkatan. Tentu saja ya. Tentu ada untuk Kemhan, ya. Mabes TNI, Mabes Angkatan 3. Ya. Ini bagi 5 itu Pak. Tetapi dari angkatan ini yang terbesar adalah dari Angkatan Darat. Padahal kalau kita melihat dari Angkatan Laut ini dan Angkatan Udara, alutsista ini membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar. Apalagi kalau ini untuk pengadaan Pak, pengadaan sangat-sangat kurang. Kalau dilihat dalam angka Pak, katakanlah waktu Bapak sebagai Kasal itu berapa persen anggaran pertahanan itu yang masuk ke Matra Laut? Pada waktu saya tahun 2008-2009 itu anggaran saat itu anggaran yang paling kecil pada waktu itu. Okay. Saya hanya menerima waktu itu sekitar di bawah 30 triliun. 30 triliun. Untuk seluruh alutsista yang semakin banyak, seluruh kekuatan yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi menurut saya itu tidak mungkin kita. Itu dana itu tadi Pak, itu perawatan atau pembelian baru? Kita untuk perawatan. Okay. Ya, kemudian untuk operasional dan sebagainya. Di luar proyek pembangunan Pak? Di luar proyek pembangunan. Di luar pengadaan Pak? Kalau pengadaan itu nanti kepakai kredit ekspor yang dianukan oleh Kementerian Pertahanan. Oh, jadi itu bukan untuk pengadaan Pak ya? Bukan. Oh, jadi itu adalah perawatan dan seterusnya ya, operasional gitu ya. Termasuk di sana adalah gaji prajurit, belanja pegawai. Kemudian belanja pegawai dan ini perawatan gedung-gedung, perawatan yang lain-lain itu masuk di sana. Jadi begini Pak boleh nambahin Pak. Yeah. Oke, saya orang teknik, orang listrik tahu. Yeah. Jadi anggaran APBN untuk Angkatan Laut itu hanya mampu untuk membiayai pemeliharaan 14%. Dan sampai sekarang nggak goyang itu angka itu. Hanya antara 14 sampai 20 paling banter. Jadi kalau kebutuhan pemeliharaan kita untuk mengembalikan fungsi asasi alat yang kita punya menjadi handal, mampu berlayar, mampu bertempur, itu hanya anggaran itu hanya mampu 20% maksimal dari kebutuhan untuk pemeliharaan. Jadi otomatis terjadi tambal sulam, lalu kapal juga, kalau kapal saya ada excuse nggak siap indikasinya, yang penting berangkat bisa. Jadi ini persoalan juga. Gitu. Bahaya juga gitu ya. Bahaya Pak. Saya tambah sedikit Pak berkaitan dengan operasional. Kita pernah operasi itu di laut begitu luas, kapalnya ada lah, tapi tidak bisa bergerak kemana-mana. Kenapa? Bahan bakarnya nggak ada. Iya. Habis itu kalau ada, akhirnya kita sampai utang ke Pertamina. Coba sama-sama lembaga negara satu anak negara, kita tuh sampai utang Pak berapa miliar sama waktu zaman itu. Masalah Angkatan Laut dihitung utangnya ke Pertamina sekian. Untuk apa? Untuk bahan bakar. Bahan bakar yang nyuruh operasi juga negara. Tapi itu operasi mana? Dan di tengah laut itu tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Iya. Macet karena kehabisan bahan bakar. Wow. Jadi akhirnya operasionalnya operasi tunggu. Oh, daerah sana udah kita nunggu aja di sini kalau nanti ada. Yang penting tampil lah, jadi yang nakutin lah gitu. Tapi nggak mampu menyerang gitu. Pak, saya kehabisan kata-kata mendengarkan ini Pak. Mereka ini orang yang berada di lapangan ya Pak. Pak Tejo, menurut Pak Jenderal, apakah ada ketidakadilan tanda petik terhadap sistem penganggaran khusus untuk Angkatan Laut? Bukan ketidakadilan, tetapi harus diperhitungkan bahwasannya anggaran yang dibutuhkan sangat besar dari Angkatan Laut dan Udara harusnya mendapatkan porsi yang lebih besar seharusnya begitu. Okay. Jangan dihitung dari jumlah personil. Punya personil pasti ya, kalah kita. Tetapi harus dilihat dari kebutuhan anggaran itu untuk perawatan alutsista dan sebagainya. Dengan alutsista kita yang ada Pak, dengan sistem anggaran kita itu sebenarnya Angkatan Laut itu hanya mampu melaksanakan tugasnya berapa persentase Pak, kalau kita mau buat persentase untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini? Jadi begini, tidak semua kapal yang ada itu beroperasi, tidak. Kita punya namanya siklus ya, siklus. Jadi ada sepertiga untuk operasional, sepertiga siap di pangkalan, sepertiga dalam overhaul dan perbaikan, maintenance. Nah untuk itu kita harus mengatur ini semua
supaya semua bisa berjalan. Kadang ada kapal yang hanya siap berlayar, tidak siap bertempur. Ya, situasi seperti itu. Ini betul. Oke. Nah, untuk itu kalau kita mau ideal, memang harus anggarannya itu harus dihitung betul bahwasanya kita nih betul kapal yang siap itu kapal siap berlayar dan bertempur. Nah, artinya kan kembali lagi pada pertanyaan saya tadi, Pak, dengan kondisi itu sebenarnya berapa luas wilayah kita yang mampu tercover untuk pengamanan angkatan laut kalau memang kondisinya seperti itu? Ya, saya katakan begini, kita kan juga kalau jadi begini, laut itu tidak diduduki seperti darat ya, seperti daratnya. Semua ada di sana. Laut itu adalah dikendalikan, Pak. Apabila kita mempunyai kekuatan seperti kapal selam, kekuatan strategis ini di suatu daerah situ, itu akan membuat suatu deterrence effect, ya, kekuatan pengentar. Orang akan takut dia masuk sana. Jadi tidak bisa semua tuh kapal dijajari, itu bukan begitu, tidak seperti itu. Tapi kenyataannya wilayah laut kita tuh kita sering terinfiltrasi, Pak. Ya, memang betul, ya. Karena kita masih kurang, ya, terutama kapal-kapal patroli dan sebagainya. Kalau kapal selam ini adalah senjata strategis, Pak. Jadi dia kalau melaksanakan operasi adalah operasi mandiri biasanya dia. Jadi apabila sudah berlayar, sudah akan bertempur, menyelam, sudah dia tidak ada komunikasi, dia akan jadi senjata yang pemusnah yang sangat menakutkan untuk kapal selam ini. Nah, itu seperti itu. Tetapi yang perlu adalah yang kapal yang penampakan seperti kapal-kapal ke atas air. Ini harus bisa melihat bahwasanya negara-negara lain pun akan memikirkan bahwa kita punya kekuatan yang cukup handal. Itu yang dikatakan seperti deterrence effect tadi ya. Ya, tidak perlu kita harus melaksanakan mereka harus menyerang kita, tetapi mereka melihat kekuatan kita aja mereka sudah cukup takut gitu. Nah, sampai saat ini memang kekuatan kita memang besar, Pak, dari jumlah jumlah kapalnya, tetapi secara kualitas mungkin harus kita tingkatkan lagi. Oke. Pak Jenderal Didi, saya pengen tahu mewakili para penonton Akbar Faisal Unsensor pada pada wilayah operasi kapal selam maksud saya. Daerah di mana sih, Pak, di Indonesia ini yang paling rawan, yang kemudian membutuhkan kehadiran sebuah alutsista bernama kapal selam? Ya, jadi begini, Pak, kita sudah bagi ada 3 alur laut kepulauan Indonesia. Ya, di situ artinya kita sudah tentukan checkpoint mana yang harus kita jaga. Daerah-daerah situ lah. Kalau kita punya kapal banyak, 12 kapal mungkin bisa kita Sabang, Merauke. Kalau ini paling kita konsentrasikan ke Natuna sana utara, terus ke Selat Sunda sebelah sini barat. Yang 3 checkpoint itu harus kita jaga, Maluku daerah sana. Saya kira itu yang perlu, dan yang daerahnya sangat ideal untuk nyelam kapal selam. Jangan di tengah laut Jawa, bukan begitu. Jadi kalau ibaratnya ini rumah, pekarangannya yang kita jaga harus di pagar-pagar luar ini, bukan di antara pulau ini, bukan. Terutama kan sudah ada kita buat 3 alki itu, ya checkpoint itu yang kita harus jaga. Pada kasus pola dan konstelasi kekuatan militer dan politik yang di mana Indonesia ada di dalamnya, tampaknya kan di sekitar perairan Laut Cina Selatan, Pak, yang paling sering bergolak. Apakah kemudian bisa dikatakan disitulah banyak kapal selam kita beroperasi, Pak? Sangat mungkin, Pak, karena sejak tahun 79, 80 kita operasinya di daerah sana, Pak. Termasuk sekarang, kita sekarang sudah membangun pangkalan kapal selam di Natuna, baru aja dari Semarang sama Kasar. Kita sudah punya ada fasilitas untuk pengisian baterai di sana. Untuk kapal-kapal yang baru ini sudah kita buat sana. Artinya memang di situ daerah yang harus kita jaga kapal selam. Kita sudah baru diresmikan kemarin, Pak. Tapi kalau cuma 4, Pak, yang satunya bahkan seusia dengan Nanggala gimana, Pak? Nanti dulu, Pak. Kapal selam itu kan tadi saya sudah tanya kemampuannya, deteren sangat kuat sekali. Di mana-mana ada satu kapal selam di negara itu, mesti orang luar negeri nanya di mana sekarang kapal selam itu berada. Kan sangat-sangat sulit dideteksi. Dia pakai tadi misalnya dia rombongan armada menyerang sini. Kita kapal selam itu kalau sudah menyelam
posisinya nggak diketahui sama musuh itu, apalagi 4, 1 aja sudah kebingungan dia. Sangat kebingungan. Kita akan menyerang main body-nya. Main body itu kapal pimpinannya. Biar aja kapal-kapal eskorta lewat dulu. Perlu diketahui juga untuk mendeteksi kapal selam sangat sulit, terutama di daerah laut kita, karena apa? Terlalu banyak layer. Perbedaan kadar garam yang beda, sehingga itu bisa untuk tempat sembunyian kita. Pakai sonar pun tidak akan bisa tembus. Dan ini sudah kita praktekkan dengan kapal selam kita ini, latihan dengan sesama kapal-kapal kita yang baru waktu itu baru datang. Mari, padahal latihannya begini Pak, ini kapal atas air, ini kapal saya. Jarak sekitar 50 meter. Oke, itu periskop semua naik semua. Kita masih setengah menyelam lah, periskop depth itu. Gimana? Secara visual masih kelihatan. Ya oke. Bisa. Kita underwater tape pun juga kita omongin. Oke, baringan sekian. Oke. Saya turunkan periskop ya. Oke, turunkan periskop. Bisa kelihatan. Udah mulai bingung dia. Coba dicek lagi. Saya masih tetap haluan sekian. Oke, kelihatan. Ping sonar. Cek. Oke, kena. Saya turun kedalaman 15. Terus kedalaman 20. Cek. Oke, ping sonar lagi. Oke, masih bisa. Haluan masih sama nih. Masih kita belum belok-belok. Terus masih bisa. Saya mau masuk ke dalam 30. Oke, masuk. Masih bisa. Oke. Udah. Oke, bisa. Oke. Sekarang bebas, sudah bebas. Kita belok bawah ini. Gimana? Oke, masih bisa. Gimana baringan? Dia ngomongin masih di sini terus. Padahal kita sudah pindah sini. Nah, artinya susah dideteksi, terutama pada kasus di wilayah laut kita, Pak ya. Ya. Bukan laut kita juga. Kita harus punya peta layer di seluruh dunia, mesti ada peta itu. Jadi pada saat pertempuran kita mesti harus tahu situasi mandala operasi dulu. Pak Didi, sebelum saya pindah ke Pak Haji, Angkatan Laut kita, terkhusus pasukan-pasukan kita yang berada di matra laut itu terkenal, Pak. Ya. Yang saya mau tahu untuk kru kita, khususnya yang menyangkut dengan alutsista bernama kapal selam, setangguh apa, Pak, dibanding katakanlah misalnya dengan negara lain? Iya. Kru kita sangat bukan diapresiasi lah sama, boleh kapal selam kita orang luar sudah tahu semua, data-data tahu semua, tahu data, tetapi yang tidak tahu adalah cara bertindak, cara pola pikir kita, cara pola pikirnya komandan. Ini apa? Senekat apa? Strategi bisa sama, strategi ini, tapi kita mempunyai karakter tersendiri, itu yang akan dilihat sama teman-teman dari Australia, teman-teman dari jadi karakter para pelaut, para ABK ini, kedisiplinannya, keberaniannya, itu yang dikhawatirkan. Oh gila ini orang ini, sampai bilang gitu. Alhamdulillah begitu. Pak Haji, saya kembali kepada Nanggala. Tadi sudah dijelaskan secara teknis gitu ya. Secara dalam pengalaman Bapak sebagai orang yang kapal, sebenarnya Nanggala ini masih layak nggak kita operasionalkan? Saya sempat mengajukan pertanyaan yang sama tadi kepada Pak Didi. Ya. Begini, tentu saja publik tahu dan paham bahwa yang namanya teknologi itu, yang namanya mesin, kalau perawatannya bagus, itu layak untuk kita pakai. Tetapi kan teknologi berkembang, Pak. Menurut Bapak, Nanggala ini seberapa layak sih sebenarnya kita masih pakai untuk menjaga kedaulatan kita dari sisi teknis? Ya, kalau bukti otentik yang baru saja berhasil menyelam di Laut Utara Madura, mungkin sehari sebelum penyelaman berikutnya yang latihan untuk torpedo, itu tidak ada masalah. Laporannya sangat kondisi sangat bagus. Artinya layak nyelam. Jadi kalau kita bicara layak di dalam teknis itu ada layak berlayar, gitu kan? Berlayar saja. Tapi dulu kita di Paswati biasa patroli
kita nggak boleh nyelam karena ini ada seal yang kurang, belum ada spare partnya, jadi patrolinya di atas permukaan aja. Tapi kalau kapal selam tipe Nanggala ini kalau di permukaan terus justru masalah, bahan bakarnya terlalu boros karena memang didesain lebih cepat di dalam air. Kalau Whiskey Class enggak, dia lebih nyaman di atas air. Jadi kita banyak di atas airnya adalah hal-hal tertentu menyelam. Nah kemudian layak berlayar, lalu yang kedua layak menyelam, dan yang ketiga baru layak bertempur. Yaitu kalau layak bertempur kelasnya itu semua sistem senjata termasuk torpedo sudah siap ditembakkan. Nah kalau menurut pandangan saya dari bukti-bukti kemampuan Nanggala sekarang ini layak menyelam sudah terlewati. Tapi begitu mau latihan torpedo itulah dia masalah. Artinya bisa jadi ada masalah teknis yang belum siap 100% untuk menekan torpedo. Bisa jadi. Saya tidak menjustifikasi bahwa itu tidak gitu ya. Tapi ini belum ada bukti bahwa kemudian peluncuran torpedo berhasil. Kalau ada bukti sudah meluncurkan torpedo dengan bagus, minimal kepala latihan, kita bisa mengatakan itu layak tempur untuk torpedo. Meskipun misalnya torpedo yang di bawah 1, artinya 1 peluru pun sudah bisa menghancurkan 1 kapal perang musuh kan begitu. Jadi itu kondisinya. Nah tapi kalau concern kita adalah begini, apakah usia menjadi kebijakan di Angkatan Laut? Itu yang perlu barangkali dari lesson learned yang kita dapat. Pada akhirnya sebagus-bagusnya pemeliharaan dan replacement tadi, tapi di seluruh dunia juga menganut batas usia, ada suatu kebijakan. Nah negara kita mungkin belum, barangkali perlu untuk pesawat, misalnya pesawat Angkatan Laut untuk patroli itu maksimal berapa tahun? Kalau di dunia itu sendiri untuk kapal selam berapa usia Pak? Berapa tahun? Yang saya tahu average itu kapal perang itu 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Ya. Kita sudah 42 tahun. Karena belum ada penggantinya. Ini kan mungkin dalam rangka transisi jadi overlap kan. Kalau yang pengadaan baru sudah memenuhi kekuatan minimal essential force, barangkali yang ini di-grounded. Artinya sudah nggak dioperasikan lagi gitu. Nah makanya kalau begitu, apakah Bapak ingin mengatakan atau merekomendasikan agar Cakra itu untuk sementara jangan dianukan? Kalau menurut saya ya, karena kan kalau dengan pelajaran dari Nanggala ini, maka Cakra harus direview dan dilakukan tes yang sesuai standar. Tes teknis itu harus hull pressure-nya kapan terakhir dites. Gitu kan? Misalnya halnya. Karena hal penting, di samping nanti menggunakan ultrasonic test juga mengenai ketebalan plat. Karena kalau nyelam kan nomor 1 kan badan kapal harus kuat untuk nyelam ke dalam drop. Kalau tuh misalnya dites ketemunya itu, oh ini maksimal 100, ya udah kita memberikan suatu SOP. Kalau Cakra harus dioperasikan maksimal boleh nyelam tapi tidak boleh lebih dari 100. Nggak kayak biasanya yang boleh dari 300. Dan tidak ada kepentingan operasional untuk menyelamkan lebih dari 100 kan misalnya. Karena latihan penembakan torpedo pun maksimal 11 meter. Kedua, kalau patroli, kalau untuk menghindari deteksi musuh cukup 30 meter, sonar juga sudah nggak terlalu efektif kan. Gitu loh. Bapak kan orang teknis Pak. Untuk yang namanya suku cadang itu di kita itu saya dan banyak orang sering mendengarkan bagaimana permainan dalam hal pengadaan suku cadang di alutsista kita, Pak Haji. Itu menurut Bapak sebenarnya seberapa parah sih? Saya harus menggunakan kata parah loh. Ya, menurut saya gini, yang jadi masalah itu selalu keterbatasan anggaran sehingga terjadi upaya-upaya untuk mencari alternatif dalam suku cadang maupun dalam overhaul. Tapi kalau misalnya kita punya duitnya cukup, ibaratnya ya kita repair by replace itu yang paling bagus, tapi harus pakai yang ori kan begitu. Seperti kita punya handphone, tapi apakah anggaran kita cukup? Kan ini dilematisnya kebijakan antara mempertahankan lifetime kapal ini dengan konsekuensi biaya pemeliharaan makin besar. Kan makin tua kapal itu pemeliharaan pasti makin mahal. Kan, contoh misalnya saya juga baru tahu angka yang dirilis oleh Pak Hasanuddin di Detikcom bahwa per overhaul di Korea itu menghabiskan dana 1,07 triliun. Which is hampir $1 billion pada saat itu kursnya. Padahal harga kapal selam yang tipe Korea ini harga publish ya, bukan harga KE ya, bukan harga kontrak Indonesia, itu 1,07 billion sama. Loh, kalau begitu kenapa kita nggak beli yang baru saja kan? Jadi ini persoalan dilema. Jadi karena apakah dalam docking kapal dan menggunakan KE itu kita tidak efisien? Bisa jadi karena mungkin terlalu fee-nya terlalu tinggi kan. Kalau dalam KE kan memang beda dengan kita punya uang cash ya. Jadi memang sebenarnya kalau memungkinkan misalnya G2G lebih diutamakan misalnya. Terus kalau bisa jangan pakai KE lah karena KE juga terlalu mahal. Tapi kita mampu nggak solusi lain selain KE misalnya? KE itu apa Pak? Credit export. Oh, credit export. Ya. Lah, katanya sih kita kan sudah bisa membuat kapal selam Pak. Ya. Dalam hal ini PT PAL gitu ya. Tapi perlu lebih dengan dock pressure itu. Dock pressure. Jadi pressure test itu harus ada dibuat gitu. Ya, saya kira itu. Gimana Pak tentang PAL-nya sendiri?
Ya. Bagaimana? Kalau PAL-nya sendiri sudah mampu nggak Pak? Belum, sekarang belum punya itu. Punya doktrin, harus membuat. Kalau dibuat bisa. Harus dibuat bisa. Oh. Ya. Kalau misalnya dirawat di PT PAL saja, kenapa harus ke Korea yang menghabiskan uang 1 triliun lebih gitu? Nah kan makanya tergantung pilihannya mana. Kalau pilihannya ke Jerman ya tentu harus menggunakan HDW kalau ini Nanggala. Tapi kalau kapalnya buatan Korea tentu ya mau nggak mau kan pemilihannya juga mengacunya ke Korea. Tapi kan kapal-kapal Korea ini kan under license Jerman juga Pak? Ya saya nggak tahu. Tapi intinya kalau kapal itu buatan Korea ya kalau pemeliharaannya kan tentu kalau menggunakan galangan lain akan terjadi perbedaan. Gitu. Ya, jadi mesti konsisten lah maksud saya. Kan. Iya. Pak Tejo. Ya. Dengan semua yang kita bahas tadi ini, ternyata ini muncul satu situasi bahwa ternyata untuk yang namanya overhaul di Korea saja itu menghabiskan 1 triliun lebih, yang hampir harganya sama dengan 1 kapal selam, Pak. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya, memang sebaiknya kita kalau sudah punya kapal sudah tua, ya harus segera mencari pengganti, Pak. Ya. Cari pengganti. Tetapi kan semua itu terbentur masalah anggaran kan, anggaran ini. Nah, dulu pada waktu saya pernah berdiskusi dengan presiden waktu itu, Pak. Bagaimana pembangunan kekuatan angkatan laut ya. Saya akan cerita di sini. Ada beberapa alternatif yang waktu itu belum dipilih Korea waktu itu. Alternatif yang saya pilih adalah ada beberapa negara yang memang ahlinya kapal selam. Satu ada Perancis, Scorpion itu yang sekarang dipakai Malaysia itu. Kemudian Jerman yang tipe 214. Kemudian Rusia ada tipe Amur atau Kilo class. Dan tentunya Collins class Amerika. Pada waktu kita berbicara begitu, Pak. Waktu itu kita berat kepada waktu itu pembelian Kilo class dari Rusia pada waktu itu. Kita waktu akan beli 2, Pak, dari Rusia, Pak. Itu sudah ramai pada waktu itu. Padahal Vietnam itu beli berapa? 6. Vietnam itu beli 6 Kilo class itu. Ya. Nah, pada waktu kita sedang ramai yang begitu, ada selentingan bahwa Australia itu akan beli Collins class dari Amerika. Tapi begitu pilihan kita jatuh ke Korea, saya dengar mereka batal beli dari Collins class. Artinya kehebatan kapal selam ini juga akan perimbang kekuatan itu harus seperti Australia dia akan membeli yang kira-kira bisa mengimbangi yang akan ini bisa beli. Tapi waktu itu kita batal dan kita beli yang dari Korea yang 3 yang sekarang ini. Itu yang ceritanya. Jadi untuk itu kalau menurut saya memang kita harus mempertimbangkan juga kemampuan kapal selam ini, kehandalannya harus kita pertimbangkan juga. Sehingga beli kapal selam ini tidak hanya untuk bertempur saja, tapi kita harus untuk deterrent effect juga untuk negara-negara lain. Kalau kita punya, karena tadi disampaikan Pak Didi, kapal selam ini satu saja itu sudah bingung yang lain, karena susah dicari kapal selam itu. Nah itu yang makanya kita membutuhkan alutsista kapal selam ini yang kira-kira yang handal untuk itu ya. Dan sekarang ini untuk sementara yang kita miliki yang sekarang ini. Ya, yang 3 ini yang Cakra ini menurut saya dengan waktunya bersamaan dengan Nanggala perlu dicek ulang, jangan sampai kejadian terulang lagi seperti itu. Itu Pak, yang saya wanti-wanti sejak tadi, Pak. Betul. Kenapa sampai saya bertanya agak detail tentang segalanya karena tentu saja tidak ada yang menginginkan ada peristiwa seperti yang dialami oleh Nanggala, tetapi ya kita perlu memikirkan agar kemudian tidak terjadi lagi. Cukup sudah air mata yang keluar karena itu. Baik, untuk itu terima kasih Pak Tejo, Pak Didi atas kehadirannya, dan pemirsa, diskusi ini menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan menyangkut dengan bagaimana industri dalam hal ini adalah alutsista kita, karena ini menyangkut dengan kedaulatan kita. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus memikirkan bagaimana tentang keselamatan kru kita, keselamatan para awak kita. Sudah terjadi gugur para pahlawan kita 53 orang, dan kita berharap jangan ada lagi yang terjadi, Pak, seperti itu. Nah, untuk itu saya berharap para pengambil kebijakan kita di negara kita, termasuk teman-teman di DPR, untuk segera menyikapi apa yang harus dilakukan untuk itu. Tentu saja kita menghormati pada seluruh perhatian dan ungkapan duka yang telah disampaikan oleh para pihak,
terkhusus dari Bapak Presiden Republik Indonesia menyangkut ini. Dan yang saya dengar ada pertanggungjawaban negara terkhusus kepada anak-anak dari para pahlawan kita ini untuk menjadi tanggungan negara. Alhamdulillah untuk itu. Bapak-bapak, terima kasih banyak telah hadir di sini. Para pemirsa Akbar Faisal Unsensor, sampai di sini acara kita. Terima kasih telah menyaksikan, dan sambil berduka kita berdoa agar kemudian tidak terjadi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.